Dito, Mbak Dewi sebagai paslon ya. Saya ini masih paslon karena paslonnya atau pasangan calon setelah nanti kita tetapkan di tanggal 23. Dan alhamdulillah. Menurut Komisioner KPU Anwar Ansori, bakal pasangan calon Mas Dito dan Mbak Dewi dinyatakan lolos tes kesehatan. Selanjutnya, KPU akan menyampaikan hasil rapat pleno terbuka bersama pasangan calon pada tanggal 19 September 2020 tentang verifikasi syarat calon. Jika dinyatakan absah, maka tak perlu dilakukan tahapan perbaikan. Tinggal masuk tahap penetapan pada tanggal 23 September sebagai satu pasangan calon. Bapak mau tanya mengenai pengumuman yang surat Mas Dito tadi kan? Dari siapa? Oke ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini sesuai tahapan kami ya, setelah kita melakukan pemeriksaan kesehatan yang dilaksanakan tanggal 15 dan 16, kemudian hasil dari pemeriksaan itu ya disampaikan dalam rapat plenonya tim pemeriksa itu di tanggal 16 juga. Kemudian setelah itu hasilnya disampaikan ke KPU. Dalam hal penyampaian kami sesuai tahapan penundaan terkait dengan pendaftaran ini, kami mempunyai kewajiban untuk menyampaikan ke Bapaslon hasil dari pemeriksaan yaitu tanggal 17 dan 18. Penyampaian kita lakukan malam ini ya. Malam ini jam 7 malam sudah kita sampaikan yang bersangkutan Bapaslon baik bakal pasangan calon bupati maupun bakal calon wakil bupati dinyatakan memenuhi syarat. Itu artinya apa? Bahwa nanti bakal pasangan calon ini akan mengikuti proses berikutnya ya. Jadi nanti akan kita lakukan untuk rapat pleno terbuka di tanggal 19 berkaitan dengan syarat calon ya. Hasil verifikasi syarat calon ini akan kita sampaikan di rapat pleno terbuka yang nanti akan kita lakukan tanggal 19. Kemudian ketika tanggal 19 nanti hasilnya bahwa semua syarat ini sudah absah, maka tidak perlu untuk perbaikan ya. Jadi nanti tinggal masuk pada tahapan berikutnya yaitu penetapan pasangan calon yang nanti akan dilakukan tanggal 23. Dalam hal penetapan pasangan calon nanti kami juga akan menetapkan pemilihan dengan satu pasangan calon. Ya. Kemudian tanggal 24 kami lakukan untuk pengundian tata letak. Ya, itu waktu-waktunya sudah pasti ya, tinggal nanti tempatnya kita informasikan ya di teman-teman media di grup giat ya berkaitan dengan giatnya KPU untuk tahapan pencalonan. Ada lagi? Mas, untuk tes kemarin di Malang itu meliputi apa sih? Oke ya, jadi sesuai dengan persyaratan ya, persyaratan terkait dengan kesehatan itu harus dinyatakan sehat jasmani dan rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Ya, itu hari pertama tanggal 15 itu dilakukan tes untuk pemeriksaan rohani ya. Jadi psikotes maupun psikiater ya, itu dilakukan tanggal 15. Kemudian tanggal 16-nya itu tes jasmani ya, kan, dan dari BNN ya, bebas narkoba itu. Dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Pelaksanaan jam 7 dimulai, Bapaslon juga tepat waktu untuk menghadiri, dan alhamdulillah semuanya proses dilalui dengan lancar. Hari ini kegiatannya ngapain Mas? Jadi kemarin setelah melakukan serangkaian tes kesehatan di Rumah Sakit Saiful Anwar selama 2 hari, tanggal 15-16, dan tes kesehatan itu menjadi persyaratan mutlak untuk maju dalam pilkada, dan kebetulan tadi sudah diumumkan oleh KPU bahwa persyaratan untuk tes kesehatan saya dan Mbak Dewi dinyatakan memenuhi syarat. Ya, itu aja tadi agendanya. Harapannya ke depan Mas mungkin? Harapannya ke depan kita lagi bersama-sama dengan KPU untuk menunggu bagaimana peraturan kampanye di saat pandemi COVID ini. Karena terus terang kita serba salah kalau kita mengumpulkan massa nanti akan
bertentangan dengan protokol COVID, tapi kalau kita tidak bertemu dengan masyarakat juga kita tidak bisa bersosialisasi dengan baik. Ya, cukup. Nggih, matur suwun. Mas Dito menambahkan, untuk selanjutnya pihaknya dan KPU masih menunggu aturan pelaksanaan kampanye di masa pandemi sekarang ini. Tentunya, pelaksanaan kampanye harus memenuhi ketentuan protokol kesehatan COVID-19. Dari Kediri, Budi Sutrisno melaporkan.